dan Hayabusa serta Pakito. Dua power hero dari King Gugun udah ditutup. Kalau memang mau assassin, larinya ke arah mana? Kayaknya nggak bagus buat Karina deh. Kalau Karina midnya belum kelihatan, takutnya kena Lunox lah atau kena Novaria nanti di slow-slowin, itu agak capek juga. Mungkin karena Hellcard kali ya, kalau memang mau assassin ya. Hellcard bisa jadi pilihan sih untuk akhirnya meng-cancel nantinya The Way of Dragon-nya nggak bisa di follow up kan dengan adanya Dark Knight Pulse. Bisa Atau mau ngejar ya, Leslie juga. iya, atau mau disimpan terakhir ya juga nggak masalah sih. Nih dari Bosku bisa ngambil ke sisi XP lane-nya terlebih dahulu karena ini Arlott fleksibel ya, atau mau ngambil ke arah Roamer boleh juga. Oke, Grok Nah. terlebih dahulu. Kemungkinan besar bakal Roamer. Bisa ngebuka vision dan matchup sama cowoknya enak. Tapi kalau memang mau ditukar, seandainya nih Arlott ditaruh di Roamer, Groknya di XP juga bisa. Nah, Groknya punya damage nanti, itu doang bedanya. Tergantung dengan strategi, mungkin dua pick dari Onyx juga ini bisa jadi penentuan juga nih. Grok atau Arlottnya bakal ditaruh di arah mana? Kalau ngomongin dua pilihan terakhir dari Onyx Prodigy, Mid lane dan XP harusnya. mid lane-nya Lunox enak sih menurutku. Iya, Lunox Karena- buat nge-burst dan Burst Grok apalagi kan. dia bisa ini juga bisa save dengan order brilian. Iya Tapi banyak. kalau emang mau galak balik, Super Valentina bisa ngambil War Charge, bisa ngambil Final Slash, bisa ngambil Peter Peter Strike. Damage di awalnya juga dia bisa nge-press Partia, jadi pilihannya sebenarnya emang lumayan kebuka buat di mid lane ya. Ya Lunox, Lunox. sorry. Berarti dia nyari safety juga ya, burst Iya. damage dan safety-nya yang dicari. Uranus diambil sama Onyx. Nah ini kayaknya nih kalau kasusnya kayak gini mendingan Grok yang XP gak sih? Grok ya, aku setuju juga Arlott di sisi Roamer untuk nanti bisa ngacak-ngacak lah. Efek sisinya bakal lebih terasa dari segi final slash-nya nge-cancel terutama pergerakan-pergerakan Onyx Prodigy. Tapi kalau Groknya XP ya, Arlott ini ntar takutnya bisa dimakan sama Chow. Tapi daripada Uranusnya sendiri motong-motong kagak ada jawaban kan capek juga gitu kan. Mendingan ya Diadu. Groknya di XP biar bisa motong balik. Arlott motong lama tau. Dia dua aja sama Grok yang clearing wave-nya juga bakalan lebih cepat nantinya. Dan Last untuk pick. ke arah fight juga dia bakal lebih cepat ya. Bane. Wow. Oke, Bane jungle. Wow. Ini lumayan sih, lumayan dia bisa sustain juga dan match up sama Lancelot dia punya deadly catch. Bisa cancel ke arah Chow-nya juga. Ya oke lah, untuk Bane-nya oke banget. Cuman masalahnya nanti paling ke arah backline nih. Siapa yang mau ngejar Leslie selain dari fitur strike-nya Parsia? Yap, ini dia untuk pemilihan hero yang sudah mereka lakukan. Game penentuan antara kedua belah tim siapakah yang bisa mendapatkan poin lebih di game kali ini. Kalau ngomongin dari segi pemilihan hero, ini akan cukup berbeda ya, sama-sama punya plus minusnya masing-masing. Range dengan Leslie yang bisa dimaksimalkan, tapi ingat juga multiple area yang bisa diberikan oleh sesosok Cloud. Ini poinnya mungkin kayak di Rinsia deh. Selama Rinsianya bisa save banget dari posisinya dan bisa ngasih damage, kayaknya dia bisa dibikin susah buat nge-deal damage balik. Dan ini dia di game ketiga kita, di game terakhir penentuan antara Onyx Prodigy yang akan berhadapan dengan Bosku satu sama kondisinya. Dan pembuktiannya adalah di game ini. Oke, ini dia untuk pembuktiannya siapa yang bisa benar-benar memenangkan untuk match kali ini. Karena kalau ngeliat dari segi early game-nya, wah ini udah ada seorang idok di sisi Roamer menggunakan Groknya juga yang ternyata Gops akan tetap mengamankan ke sisi Arlott-nya. Clearing cepat bisa dilakukan oleh adanya seorang Lutfi dan rotasi dari seorang Cherry-nya juga ya ke area top lane tadi. Oke, ini udah level 2 semua nih. Dia langsung ngambil satu creep jungle yang penting banget pastinya buat Bane. Dan bahkan Owen-nya pun udah ngebuka-buka di depan. Dia tetap ngasih pressure dari Onyx. Nah ini dia Heidok bersama seorang Owen bersama Rinsia juga mencoba berikan damage yang cukup. Tapi sayangnya ini masih early game. Jadi damage dari seorang Parsia pun belum terlalu terasa. Kecuali kalau kita ngomongin karena efek stun ya. Ini udah mulai bisa diberikan. Buset, ini dua creep jungle loh yang kecuri dari King Gugun dan lumayan bahaya juga. Little Wanderer pun keambil bahkan idok di bagian mid lane. Kenapa King nge-damage yang lumayan berbahaya dan memaksa flickernya ke trigger. Ini lumayan ngagetin ya di venue. Di permainan. Yang teriak mereka Nevin yang kaget. Namanya kaget. Tapi balik lagi kalau kita ngelihat dari early game-nya, ya pertukaran dari segi creep jungle itu harusnya akan memberikan impact yang kerasa. Mulai dari atribut, mulai dari leveling, terutama untuk kedua sisi jungler yang kali ini tipikalnya berbeda. Satu assassin, satu lebih ke arah fighter dan Bane. Ini biasanya bakal coba untuk main terus loh, karena dia bisa ngandelin deadly cash-nya untuk ngehalau pergerakan-pergerakan Onyx Prodigy. Tapi jadi makin lama nih pattern nih dengan jungle-jungle tadi yang dicuri ya. Sementara untuk di bottom lane, dia pasti pegang kendali match up antara Leslie dan juga Cloud. Biasanya memang diunggulin sama
Leslie di awal gitu kan. Ataupun sampai late game bahkan Leslie akan tetap menang dari Cloud. Ini tergantung dengan rotasi. Jawabannya adalah rotasi dari teman-teman ya. Mungkin Parsha dari Rinsya bisa untuk ngebantu di awal. Karena Turtle juga udah spawn nih sekarang. Namun Bunny Kitty 1 hit lagi. 1 hit dan bisa untuk didapatkan oleh Di. Hampir saja Dinya juga tumbang. Lihat darahnya udah nggak kelihatan itu, buset. Wow, gak Boy? kelihatan sama sekali, tapi dari seorang Gong juga berhasil memulangkan ke arah Boy. Wow, ini damage yang ternyata cukup besar ya di area early, meskipun ya dia bisa di zoning out pada akhirnya. Tapi hati-hati tendangan dari seorang Owonya on fight banget dan Pedro Strike. Sayang sekali belum bisa menyelamatkan temannya. 2 eliminasi untuk Onyx dan juga 1 eliminasi untuk tim Boskil. Kombinasi yang sempurna antara Chow dan juga Lunox. Pick off yang manis, dia nggak ragu untuk makan tank. Karena memang Lunox ini kan follow up-nya kuat banget. Dia punya Darkening yang di awal tuh penetrasinya juga udah mantep. Sementara untuk King Gugun, dia lumayan lama nih recovernya nih. Karena memang jungle-nya dicuri-curi terus di awal. Level dia lumayan lama, Deadly Cat-nya masih bisa dihindari juga. Namun 20 bagian lain, stun yang lumayan baik. Lutfi kali ini, Vengeance yang akan mengejar Wildcats-nya pun bisa dihindari. Namun di bagian lain, Boy bisa dapetin turtle-nya. Dan fight back dilakukan tidak ternyata. Onyx masih memegang kendalinya. Bisa banget ini untuk sekarang ke arah seorang Lutfi, dimana seorang Idoknya udah mulai bersiap-siap juga. Dan Lutfi akan bisa ditumbangkan setelah tadi berhasil lolos ya dari barrier yang bolong ternyata diberikan oleh seorang Idok. Pada akhirnya mereka bisa ketahuan. menukar turtle dan juga eliminasi. Oke, ini Bunny kita lihat. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia susah banget farmingnya. Dari segi emblem, mungkin di arah marksman-nya. What? Flicker, Dwarf Dragon, langsung di Darkening. Dan siap untuk mendapatkan kill. Rinsya bakal menjadi target. Pick off yang manis kembali terjadi. Pick off yang mahal banget karena seorang Rinsya yang sekarang berarti nggak ada area yang bisa dimaksimalkan. Sekarang Bunny Kitty juga akan menjadi target berikutnya. Untungnya masih ada battle mirroring image meskipun Idok akan memberikan bantuan yang sama juga. Boy cukup tertahan tapi sober. Mereka masih bisa aman di zonanya masing-masing. Oke, supporter dari Onyx sudah mulai bernyanyi. Game bisa dikendalikan sama Onyx, tapi kita balik ke emblemnya lagi. Kita lihat dari emblemnya Lunox dengan Lethal Ignition. Dan tunggu dulu, Lunoxnya pakai Seasonal Hunter. Wow. Di talent kedua dia pakai Seasonal Hunter, kawan. Dia mau ngambil jungle. Dia nggak pakai retry, tapi dia pengen cepetin jungle dan objektif. Seperti mungkin ke arah Lord nanti yang bakal lebih cepat. Lihat ya. Ini sesuatu yang unik banget, teman-teman. Ini bakal nambahin dia lagi sih untuk late game-nya. Onyx Prodigy bisa megang banget untuk perebutan objektifnya. Jadi untuk sekarang Boskil, mereka butuh banget untuk memaksimalkan King Gugun. Dengan Deadly Catch sekarang menuju ke arah seorang Lutfi. Tapi Cherry udah mulai hadir juga untuk siap memberikan efek darkeningnya. Dan Gong bisa hilang di tangan seorang Cherry meskipun harus ada pertukaran yang terjadi. 1-1. Waduh, Lutfi nggak berkurang darahnya, buset. King Gugunnya udah mukul-mukul sampai ngep, kagak berkurang darah dia. Tapi dapetin kill lumayan banget ke arah Cherry. Dan di sisi lain, mungkin ini dia nih, 1 pick off lagi mungkin yang terjadi. Untungnya masih bisa di-immune. Idok dengan Power of Nature-nya masih bisa menghindari Jet Kundu. THS 7 hari tangan dari seorang Bunny Cutie Owen gagal untuk menggagalkan recall dari seorang Idoknya juga. Dan sekarang Turtle yang udah mulai muncul di dalam lane of down untuk menit yang kelima. Ini nih. Dia bakal coba untuk langsung dipaksakan oleh seorang Cherry. Lihat betapa cepatnya. Ini Seasonal Hunter dibuat ini. Ya, jadi mungkin teman-teman bingung kok dia ngapain dia bukan jungle tapi pakai Seasonal Hunter. Ya buat itu jawabannya. Iya, Untuk objektif netral seperti Turtle ataupun Lord nanti itu bakal dahsyat banget dari Lunox. Ya itu pilihan yang tepat juga sih menurutku ya. Karena dari segi untuk ke arah eliminasinya dia juga udah powerful dengan item-item yang nantinya dia bawa. Sedangkan untuk Boskil sekarang mereka sebenarnya bakal coba untuk maksain di area bottom lane terlebih dahulu, tapi hati-hati. Ada sebuah informasi The Way Out juga dari connect karena hidup, tapi malahan Owen yang bisa terjebak. King Gugun mencoba untuk menabrak di sisi lain. Rinsya berhasil memulangkan satu pemain. Boy hati-hati, pacarnya udah mulai dibuka, tapi Gold membuka satu point slice yang luar biasa menahan pergerakan di seorang Boy. Dia ada satu last hit di combo dengan flicker, pertukaran yang mahal banget karena mereka harus kehilangan sosok jungler. 2 yang harus hilang. Tiba-tiba Bosku bisa memegang kendali, namun lihat di arah mid lane-nya. Outer turret yang akan direlakan sepertinya ditukar dulu dengan outer turret yang ada di bottom lane, namun balik lagi. Mid lane adalah poros dari Mobile Legends, maka dari itu mid lane hilang akan tetap rugi. Dari segi item, Clock of Destiny dan lihat jungle-nya kembali diinvasi, bisa disecure lagi. Orange buff dicuri oleh Onyx Prodigy. Ya gimana ya, dibantuinnya sama sesosok Lunox yang kita tahu sendiri seberapa besar damage-nya dengan efek darkening yang dia miliki juga. Sekarang Deadly Catch dibuka, tapi King Gugun langsung tumbang menghadapi 3 pemain sekaligus, menjadi hal yang sangat sulit. Meskipun Deadly Catch sudah dibuka juga nggak akan terlalu impactful sekarang.
damage dari seorang D ini masih butuh ke arah penetrasi dan juga kritikal karena baru ada satu bersekir juga. Mungkin nanti memasuki ke arah late game ini bahaya banget nih. Oh, Waduh. Final Phase sudah Maduka kali ini, tabrakan berhasil Cherry. connect dan Gom bisa memulangkan ke arah seorang Owen. Brilliant Order dari seorang Cherry dibuka tapi sekarang dia nggak punya satu escape tools lagi. Panik Kitty pun nggak bisa maju terlalu jauh. Di posisi D bagus banget tadi loh. Dia nggak muncul sama sekali. Dia nunggu Cloud-nya masuk dengan Blazing Duet. Langsung dikasih damage dan Cloud-nya mau nggak mau ngebait Purify dan langsung kabur. Sementara untuk purple buff-nya diambil sama Gobs. Ini mau nggak mau sih. Karena tadi daripada dikasih ke arah Lancelot gitu kan. Tapi Turtle yang terbuka kayaknya udah nggak bisa dikontes lagi. Harus direlakan dulu untuk sekarang. Atau mereka mau coba. Karena mereka lebih unggul dari jumlah. Karena 5 member yang udah ada di mid lane. Nah, kayaknya nggak bisa sih. Sempat. Sekarang Boy bisa ngedapetin ke arah turtle-nya dan pertukaran dari segi eliminasi belum bisa di-secure oleh para pemain dari Bosku. Begitu juga untuk turret yang masih diunggulkan oleh Onyx Prodigy. Tapi ini bukan menjadi satu faktor penentu juga ya. Karena kalau kita ngomongin ke arah hero-hero, defensive high ground dari Bosku akan sangat amat kuat. Jadi objektif yang didapatkan oleh Onyx Prodigy ini bisa dibalikin lagi juga keadaannya. Betul. Tapi jangan lupa sama Owen ya. Dia bisa pakai flicker ke bagian belakang ngincer siapapun loh. Parsialnya nggak flicker, nggak purify maksudnya. Jadi Yeah. masih bisa di 2F Dragon. Ataupun dia bisa ngincer Bane nih. King Gugun juga lumayan terekspos posisinya. Berharap di cancel lah sama Grok doang dari Idok. Tapi makan seperti karena Lutfi bukan target yang tepat kayaknya deh. Karena Lutfi masih bisa loncat-loncat, dia masih punya regen HP yang besar banget. Berbeda sekarang bergeser objektifnya karena Buset. diselain Owen nendang secara jauh banget dari Idok. Bahkan jadi target utamanya hilang sudah di tangan seorang D dan damage lagi-lagi di masukkan seorang Gold. Namun Federal Attack menghalangi pergerakan Owen. Akhirnya pertemuan terjadi tapi tidak untuk seorang Gold yang masih bisa ditumbangkan dengan adanya tambahan damage dari seorang Cherry. Ini tanpa Uranus loh. Onyx perang tanpa Uranus dan top lane inner turret yang langsung menjadi Waduh. tujuan Darkening sakit banget. Masih bisa mundur untungnya nggak ada korban tapi inner turret nggak bisa di defense lagi. Wah itu ke meltdown banget sih ya. Siapapun yang ada di hadapan dari seorang Cherry ini bisa banget di meltdown nantinya. Apalagi kalau ngelihat pergerakan dari Boy-nya, dia dari tadi lincah banget untuk melakukan penculikan-penculikan ke arah objektif. Mereka tahu apa yang menjadi benar-benar prioritas di game kali ini. Dan kalau misalnya ini terjadi terus-menerus, wah Bosku akan tertutup harapannya. Tapi setidaknya Golden Staff tangan Bunny Cutie sudah mulai di-secure, jadi attack speed tambahan lah bisa diamankan juga. Lancenya ada Thunderbelt deh kalau nggak salah tadi. Kayaknya dia bikin Thunderbelt bukan full damage, kayaknya masih lance hybrid mungkin ya. Ntar kita lihat dah pas ada item juga yang dimunculin. Tapi untuk defense sekarang, lagi-lagi mengandalkan Deadly Cat menurut gue bisa jadi momentum. Tapi Lordnya kayaknya mendingan jangan dikontes deh. Daripada resiko dapetnya tuh lebih kecil daripada resiko tumbang. Jadi mendingan dilepas dan ngambil outer turret kayak gini. Tapi hati-hati dijepit juga langsung sama Lutfi. Nah ya, masih ada seorang Lutfi yang dia bisa ngebuka banyak banget informasi nih. Sekarang udah ada informasi adanya 3 pemain dan Owen cepet banget. Udah ada di area terdepan kali ini. Tanpa adanya flicker apakah akan ada dilakukan tendangan tapi tidak. Masih ditahan Gob, cukup berani. Tapi satu final slash-nya tidak connect ke arah siapapun. Ada cara baru kayaknya ya. Jadi belum diapa-apain lu teriak, "Woi, ngapain woi?" Jadi belum diapa-apain Dan padahal. itu Devin yang kaget gak bohong. Iya, keseruan di venue masih tetap berlanjut. Teman-teman dari kedua supporter juga masih hadir pastinya. Dan Lord kali ini dipegang oleh Onyx. Momentum lagi ada di Onyx. Tapi jangan salah, defense high ground yang tadi udah gue bahas juga. Rinsya, selama dia masih free, Peter Strike-nya ini bisa menghujam langsung ke arah D. Dan jangan lupakan Deadly Cats yang bisa cancellation terhadap movement yang dimiliki oleh Onyx Prodigy. Ya, balik lagi defensive high ground dari Bosku masih sangat kuat. Tapi kita akan bandingkan dengan adanya damage yang begitu besar yang sudah di-secure juga oleh Onyx Prodigy. Sekarang Lutfi mau gak mau harus coba untuk menahan beberapa damage yang masuk. Tapi dia bisa nge-regen dalam waktu yang sangat singkat. Lordnya masih ditunggu untuk benar-benar bisa mencapai ke area base turret di area top lane. Ya, begitu juga untuk inner turret di area mid yang bakal menjadi prioritas dari Onyx Prodigy. Oke, Lordnya sudah mulai masuk. Inisiasi dibuka. Owen ada di bagian depan ngasih vision juga. Namun Lordnya ini menjadi Lord yang cukup mudah nampaknya masih bisa di-clear juga tanpa kehilangan bestar yang ada di bagian top lane. Oke, belum terlihat tapi sekarang Lutfi-nya hampir tertangkap dengan sebuah final splash. Tapi sayangnya gak ada efek stop lagi yang bisa diberikan. Federal Attack langsung dibuka. Di belakang menjadi target utama dan flicker ke bagian belakang membuat masih ada Wiz by Wiz yang bisa melakukan seorang Rizky. Tapi tidak untuk seorang Idok yang pada akhirnya harus tumbang. Cherry terjebak. Cherry gak bisa pulang sekarang dan mau gak mau menjadi eliminasi free untuk Bosku. Wow, 3 pemain hilang dan Owen masih akan memaksakan kah? Enggak, kayaknya better untuk kabur terlebih dahulu. Oke, defense yang sangat bagus. Bosku bisa memegang kendali kali ini menyisahkan 2 member dari Onyx. Mungkin push bisa dijalankan ke arah mid lane terlebih dahulu namun Owen nampak
tembak sepertinya. Dan kita akan melihat dari instant replay presented by KFC. Di mana akhirnya Cherry terpaksa untuk maju ke arah depan, tapi di live-nya Pak sepertinya ada fight juga yang terjadi. Oke, Cherry bisa untuk ditumbangkan juga. 3 member yang tumbang akhirnya membuat momentum ada di arah teman-teman bosku. T juga tumbang sekarang. Mungkin inilah yang terjadi di game kedua tadi. Bosku maju satu persatu dan sekarang Onyx yang bisa ditumbangkan satu persatu. Jangan dikasih regroup, jangan dikasih berlima dan maka dari itu bosku bisa snowballing kembali. Iya, kalau kalian lihat tadi bagaimana mereka dapetin ke arah seorang D itu perfect banget ya. Dan Ice Track dikombin juga dengan adanya sebuah final flash. Hilang sudah dalam sekejap dan itu yang harus dilakukan Bosku dalam beberapa menit yang ke depan ya. 20 detik menuju ke arah Lord selanjutnya. Lord sudah ter-enhance. Menurut aku sekarang udah mulai bisa dikontestik. Karena dari goldnya aja, ini langsung bisa meratakan. Yang tadinya beda mungkin sampai ke arah 5.000 perbedaan. Karena ada satu fight di area base mereka. Mereka dapat 3 eliminasi. Langsung bisa terkejar secara instan. Oke, Lutfi yang bakal jadi landing jauh dan wah lihat darkeningnya cepet banget Lordnya. Waduh, Deadly Cage sudah mulai dibuka dan Boy berhasil ngedapetin ke arah Lordnya. Tapi untuk eliminasinya apakah bakal dipaksakan karena Owen sekarang terkena damage yang begitu sakit. Masih ada tembakan dari King Gugun, pengejaran dilakukan dan last hit connect. Karena seorang Owen dari sisi lain, Idok udah mulai menabrak langsung dan D-nya bakal menjadi korban pertama. Phantom Massacre jadi buka masih darkening dari Cherry. Double kill yang bisa disecure. Lagi-lagi menyelamatkan Onyx Prodigy. Oke Lutfi, sekarang coba untuk dikejar lagi backup dari Rinsya. Masih ada efek stun yang akhirnya mungkin bisa ke defense. Hati-hati, puncture dari Boy. Bisa dikejar dan Cherry terlalu belakang nampaknya dan bisa untuk ditumbangkan. Masih ada puncture lagi dari Boy. Mengincar ke arah King Gugun, coba dibalikin damage-nya masih cukup dan yes! Cukup! Damage-nya bisa dapetin kill dan 4 member yang harus hilang. Dari Onyx Prodigy menyisakan di seorang. Dia meng-cancel. Pergerakan dari serangan King Gugun bakal coba dipaksakan kan di satu last hit. Tapi belum berhasil untuk akhirnya menumbangkan King Gugun. Masih ada setetes darah terakhir. Tapi sekarang tugas dari Bosku, mereka harus bisa nge-meltdown ke arah Lordnya dengan cepat sekali. Karena kalau misalnya nggak cepat, ini mereka dalam bahaya yang nggak berbeda jauh. Karena Onyx Prodigy pun masih punya automation yang nantinya akan ngebuat Bosku kesulitan terutama untuk seorang Cherry. Wow, game yang masih panas ternyata. 14 menit game yang sudah berlangsung. Dari item build-nya mungkin harus sedikit hati-hati nih sama Arlotnya. Ada Fury Hammer nih untuk tambahan penetrasi. Dan dia punya Azure Blade juga, ada true damage tambahan walaupun nggak gede-gede banget. Twilight pun ini sangat ngebantu, dia bisa nahan damage dari Leslie. Sementara untuk mungkin ini yang paling berat lah dari Bunny Kitty, dia nggak bisa ngasih damage secara bebas. Karena dia terima damage dari Leslie, 2 kali tembakan true damage. Darah dia tuh udah langsung low banget, bahkan bisa tumbang. Tapi lihat posisi dari Boy, ternyata ya sustain ya, Lancelot sustain. Dia ada Thunderbelt dan ada Guardian Helmet, Endless Battle serta ada War Axe. Mungkin di item terakhir bisa jadi Malefic Roar ataupun Blade of Despair juga masih possible banget di build. Dan ini momentum bisa jadi game siapapun menurut gua karena udah masuk sampai ke menit yang 14. Nah ya, menit ke-14, menit-menit yang bisa dibilang cukup krusial untuk beberapa hero yang udah ngamanin item powerful-nya. Termasuk dengan adanya seorang Rinsya yang megang Divine Glaive, ini penetrasinya akan lebih maksimal mengingat memang Athena Shield hanya dipegang oleh Owen saja. Dengan 4 kali ditumbangkan, ini posisi dari Owen juga nggak terlalu baik. Dia harus coba untuk cari item-item tambahan untuk ya menghindari physical damage yang masuk. Dan sekarang sudah mulai ada tabrakan lagi karena seorang Lutfi masih bisa dihindarkan. Dan satu barrier ternyata belum cukup. Dan Lutfi bisa langsung regen sementara di sisi lain Owen berhasil melakukan tendangan ke arah seorang Goutia. Goutia masih selamat sedangkan pemain lainnya bakal coba untuk dikejar terlebih dahulu. Banyak banget flicker yang ke-trigger dari Onyx Prodigy. Mau dibalikin kayaknya kali ini Owen di bagian depan. Masih ada Deadly Cats juga untuk mengamankan posisi dari mereka. Immortal juga masih ready dan belum ada kill yang terjadi. Banyak sekali source yang keluar, Gobs keluar dari flickernya. Owen juga sama, bahkan dari Cherry juga ngebuka flicker. Source dari keduanya udah mulai hilang dan Lord yang akan muncul akan menjadi medan pertempuran yang cukup bahaya untuk mereka berdua. Ya gimana nggak hilang ya, karena tadi targetingnya menuju ke arah seorang Lutfi yang butuh 5 pemain mungkin ya untuk akhirnya bisa numbangin ke arah Lutfinya sekarang. Idok posisinya udah mulai diketahui dengan adanya ultimate snipe yang tadi dibuka, Lordnya juga udah mulai dicicil. Masih menunggu juga damage dari seorang Cherry-nya karena hanya dia yang satu-satunya bisa nge-meltdown ke arah Lord dengan lebih cepat lagi. Gue Minion bakal menjadi tanggung jawab dari masing-masing tim juga dan bakal berbahaya nantinya kalau misalnya nggak bisa di-manage dengan baik. Tapi sejauh ini Bosku masih akan fokus ke arah Lordnya meskipun terreset, tapi King Gugun masih berusaha sejauh ini. Boy pun ada di area sekitar Lordnya, Rose Gold Meteor. Untuk seorang Bunny Cutie yang mencari item yang lebih aman lagi, yang nambahin shield lagi ketika dia bisa berikan damage. Pada Asek langsung dibuka tabrakan dari seorang Idok yang bagus banget membuat Cherry langsung bisa hilang. Nggak ada lagi magic damage yang terlalu powerful, bahkan dari seorang Owen juga tertahan. Ada Immortal yang pecahkan, tapi di sisi lain juga kita melihat King Gugun
akan coba untuk dipaksa. 4 member masih ready, minion mulai masuk menyisakan Distiri. Apakah mampu untuk melakukan defense? Oke, disedia saja sekarang efek knockback ada, tapi masalah